俺はこの先、出し惜しみするつもりはない。 Dua kata yang dapat mendefinisikan season ini adalah angin segar. Jadi aku baru aja nonton 6 episode pertama dari anime Classroom of the Elite season 4 atau Yokoso Jitsuryoku Shijo Sugi no Kyoshisue season 4 atau Yojitsu season 4. Dan bagi aku memang season 4 ini tuh adalah angin segar untuk anime Classroom of the Elite. Yang angin segar ini tuh bisa kita rasakan secara langsung dari visualnya atau art style dari visual dan juga karakternya yang lebih cerah dan lebih muda jika dibandingkan dengan 3 season sebelumnya. Kalau kita bandingkan dari season 1 sampai season 3, art style-nya itu cenderung flat gitu, cenderung pucat dan kayak tua banget. Nah, sementara di season 4 ini tuh art style-nya muda banget. Art style-nya sangat penuh akan warna dan bagi aku cantik banget. Art style-nya itu bikin karakter-karakter lama itu terlihat lebih muda, terlihat lebih berwarna, dan ya terlihat lebih cantik dan juga tampan. Yang mungkin paling terlihat sih memang Horikita ya. Karakter Horikita di season 4 ini tuh memang art style-nya emang berbeda. Dan juga terlebih dia pun dari segi bentuk rambutnya pun dibuat berbeda. Di season 4 ini Horikita itu memotong rambutnya menjadi pendek. Dan ya mungkin itu memang sebagai penanda bahwa ada angin segar untuk season 4 ini. Karena memang secara cerita pun, secara latar cerita ya, season 4 ini tuh latarnya udah berbeda, udah berada di tahun kedua. Ayano Koji sudah masuk ke tahun kedua dia di SMA yang elit banget ini. Jadi memang sebuah pilihan yang bagus untuk membawa art style baru atau visual baru atau color tone baru ke season 4 ini karena latarnya itu memang udah beda. Latar di sini Ayano Koji sudah berada di tahun kedua dia di SMA yang sangat elit banget, yang sangat surrealis banget SMA-nya itu. Jadi secara visual aku sangat suka, secara visual aku tidak ada masalah, aku suka banget dengan perubahannya ini. Ini tuh terasa sangat segar banget, sangat muda banget. Ya mungkin ini adalah cara bagaimana Classroom of the Elite itu tuh mengikuti zaman ya. Kalau zaman yang menuntut suatu anime untuk punya color tone lebih muda, lebih cerah, maka Classroom of the Elite juga harus bisa menyesuaikan zaman agar animenya tetap bisa populer, tetap bisa sesuai dengan zaman, atau ya agar tidak tenggelam. Nah mungkin ada yang nanya apakah perubahan color tone art style-nya ini tuh karena ada perubahan studio? Maka jawabannya tidak. Studio dari Classroom of the Elite masih sama, yaitu Studio Lerche yang sudah menggarap Classroom of the Elite dari season pertama. Yang mungkin ada perbedaan cuma di bagian staffnya aja. Yang aku cari tahu dari segi direktor atau sutradaranya, lalu juga desainer karakternya dan juga desainer warnanya ada perubahan. Jadi di 3 posisi yang krusial dalam art style-nya ini tuh ada perubahan. Nah mungkin itu dari segi review visualnya dan juga art style-nya ya, yang aku suka banget. Nah sekarang kita masuk ke story-nya. Untuk dari segi story masih sama, masih ciri khas Classroom of the Elite, dimana story-nya itu masih membingungkan, masih bikin pusing, masih bikin otak aku itu harus bekerja dengan secara maksimal karena aturan-aturan atau logika dalam sekolah yang aneh ini tuh emang aneh banget gitu. Dan ya emang dari beberapa bagian emang dari segi aturan sekolahnya atau aturan ujian di sekolah yang elit ini tuh emang selalu bikin kepala aku atau otak aku itu kayak gak bisa jalan karena emang terlalu rumit untuk dicerna. Contohnya mungkin kayak seperti ujian pertama ya, ujian yang mewajibkan anak-anak sekolahnya itu punya pasangan yang berbeda tahunnya. Yang aku agak lupa ujiannya itu kayaknya di skip ya, nggak ada adegan dimana Ayano Koji itu mengerjakan soal ujian karena tiba-tiba aja Ayano Koji itu dapat nilai yang sempurna. Jadi sepertinya yang mungkin season 4 ini tekankan itu bukan di bagian ujiannya, bukan di bagian proses ujiannya, tapi di bagian proses bagaimana si anak-anak SMA ini tuh menyusun strategi untuk sempurna atau untuk mendapatkan nilai yang bagus
di ujian mereka. Jadi mungkin bisa dibilang ujiannya itu tidak begitu penting, tapi yang pentingnya itu adalah prosesnya, proses menuju ujiannya. Ya kalau kita ingat-ingat juga kayaknya emang ini jadi ciri khas dari season pertamanya ya, bahwa emang yang selalu ditekankan itu adalah prosesnya, bukan hari H ujiannya. Nah selain itu dari segi story kayaknya emang ada banyak yang dipotong, ada banyak yang di-skip. Karena setahu aku ketika aku baca manga Classroom of the Elite Second Year, ada adegan atau ada bagian di mana para murid-murid kelas 2 ini tuh saling lelang kursi mereka. Jadi ketika mereka naik ke kelas 2, mereka itu harus saling memburu kursi yang akan atau meja yang akan mereka gunakan selama setahun ke depan. Nah, proses untuk mendapatkannya itu kalau nggak salah menggunakan sistem lelang. Dan memang kayaknya inilah sebuah ciri khas juga dari Classroom of the Elite. Karena kalau kalian tahu spoiler-spoiler di internet, bahwa Classroom of the Elite dari season pertamanya itu memang sering banget menghilangkan adegan-adegan yang mungkin pihak studio itu kira adegan yang minor. Ya bisa dibilang untuk dari segi story memang sebuah kebiasaan atau ciri khas dari Classroom of the Elite, di mana mereka memang sudah biasa untuk menghilangkan adegan-adegan yang mereka anggap minor. Dan menghilangkan adegan ini tuh memang terasa kalau kita komparasi dengan novelnya. Yang ketika aku baca-baca lagi untuk episode 6-nya ini tuh sudah masuk ke bagian akhir volume 2-nya. Jadi secara kasar untuk satu volume novelnya itu hanya diadaptasi menjadi 3 episode anime doang. Dan sepertinya mengadaptasi satu volume menjadi 3 episode anime itu adalah hal yang wajar ya. Karena memang banyak anime yang mengadaptasi satu volume menjadi 3 episodean. Atau kalau nggak salah bahkan ada anime yang mengadaptasi satu volume hanya untuk 1 episode doang. Itu udah ekstrim banget. Tapi untuk Classroom ini tuh masih di tahap yang wajar. Satu volume untuk 3 episode itu masih di tahap yang wajar. Walau aku merasa agak diras ya atau agak diburu-buruin karena baru masuk ke episode 6 udah masuk ke arc summer vacation atau ke arc liburan musim panas yang dimana mereka itu harus berada atau harus bertanding di pulau yang tak berpenghuni. Jadi dari segi story aku masih bisa mentoleransi karena emang dari ciri khasnya Classroom of the Elite emang sering memotong atau menghilangkan adegan-adegan yang mungkin mereka kira adalah adegan yang minor. Jadi itu dia review singkat untuk 6 episode pertama anime Classroom of the Elite season 4. Sebuah season yang bagi aku angin segar untuk anime atau franchise Classroom of the Elite. Jadi gimana menurut kalian untuk season 4 Classroom of the Elite ini? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana seperti biasanya. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.